dental services in the city without licenses, breaching Okay. conditions of stay. Among the arrestees, 2 were unlicensed dentists, while the other 4 were assistants. During the operation, officers also seized some dental instruments. The suspects were accused of providing dental services, such as teeth cleaning and bracing, to fellow Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga bapak semuanya dipermudah urusan sampai mbak, amin ya robbal alamin. Kita doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampai semuanya di perantauan ini dijauhkan dari mara bahaya, kemudian duitnya terkumpul, kemudian sampai bisa pulang dalam kondisi yang baik-baik saja, yang sehat-sehat saja, tanpa kekurangan apapun, amin ya robbal alamin. Nah, bapak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus di mana ada sebanyak 18 PRT yang ditangkap oleh polisi dan juga gabungan dari petugas imigrasi Hong Kong. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka kok sampai digerebek oleh polisi dan juga oleh imigrasi Hong Kong? Silakan Bapak simak, ambil positifnya, buangan negatifnya. Ya udah, nggak usah lama-lama. Silakan ditonton video ini sampai habis hanya di channel kesayangan Anda. Oke, Mbak-mbak semuanya, hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Polisi dan juga gabungan dari imigrasi Hong Kong ini melakukan penggerebekan di apartemen Sam Sui Po, Mbak. Jadi ada PRT yang melakukan aktivitas di Sam Sui Po. Dan PRT ini ternyata di antara mereka ini melaporkan, Mbak, melaporkan sesama PRT. Jadi ini kasusnya yang ditangkap adalah PRT asal PL. Jadi memang ada pelaporan dari PRT itu sendiri tentang kegiatan teman-temannya yang ilegal tadi. Jadi setelah mendapatkan informasi, akhirnya para petugas ini menggerebek, Mbak, di kos-kosan Sam Sui Po. Dan di situ ternyata sesuai nih dengan informasi bahwa di situ ada kegiatan dokter abal-abal dan juga ada pasien, Mbak, yang ditangani oleh dokter abal-abal dan para pelayannya. Jadi hari Minggu secara otomatis banyak, Mbak, pelanggan yang ngantri untuk contohnya membersihkan karang gigi, kemudian mereka juga ada yang memasang gigi, perawatan ortodontik. Lah, perawatan ortodontik apa sih? Yaitu adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh dokter untuk memperbaiki susunan gigi dan rahang gigi agar terlihat rapi. Jadi semacam pasang behel, Mbak. Dan setelah para pelanggan itu mengantri untuk dapat giliran, ternyata sudah keciduk dulu. Dan pelanggan yang ditangkap itu hari sebanyak 13 orang, Mbak. Dan di antara 13 orang ini khusus pelanggan aja ya, Mbak. Dan pembantu dokternya ini ada 4 orang, sedangkan dokter abal-abal ini ada 2 orang. Jadi total dari semuanya adalah 19 orang, Mbak. Termasuk 2 dokter abal-abal dari PL. Jadi semuanya orang PL, pelanggan, dokter abal-abal, pembantunya ini semuanya orang PL, Mbak. Itu hari ditangkap. Nah, ketika terjadinya penangkapan secara otomatis para petugas itu kan ngecek, Mbak, ngecek ini praktek kan, nih tempatnya praktek mereka. Ternyata itu jorok banget, Mbak, tempatnya. Kalau dokter gigi Hong Kong itu kan biasanya kan bersih ya, Mbak, lantainya licin, berkilau, baunya juga enak. Kalau itu enggak, Mbak, itu baunya kayak gigi yang sedang dibersihkan, jadi rada amis-amis seperti itu. Dan mereka itu juga wawancarai oleh polisi, jadi interogasi lah. Terus kalau kamu mencuci karang gigi, kamu airnya buang di mana? Ternyata airnya hanya dibuang di lantai toilet kan, kawan. Jadi
tidak hanya di lantai toilet saja, tapi juga di wastafel. Jadi Mbak, kalau sudah karang gigi dibersihkan, kemudian tidak disiram pemutih, biopalsoi, pewangi, jadi itu bau banget Mbak. Baunya apa sih Baunya sih ya semacam gudal Mbak. Jadi rasanya tuh menyengat banget, baunya tuh nggak enak banget. Nah akhirnya pihak kepolisian bilang bahwa kondisi kos-kosan mereka itu sangat memprihatinkan sekali dan itu sangat jorok sekali kan kawan. Nah tidak hanya itu saja, ternyata peralatan yang mereka gunakan itu juga peralatan yang tidak disteril. Contohnya apa sih Contohnya alat untuk membersihkan gigi yang karang tadi. Nah, ini membersihkan gigi yang karang, alatnya kan ada dua karena dokter abal-abalnya juga ada dua. Kemudian ada yang buat capitan kecil gitu. Nah, itu khusus untuk mengambil karang yang sudah dibersihkan. Jadi ada karang yang nempel, kemudian dicepit kan kawan. Nah, kemudian setelah dicepit nanti airnya itu dia dibuang di wastafel dan juga di lantai toilet. Nah, ada lagi nih kan kawan, di mana gunting-gunting kecil itu juga diamankan oleh petugas tadi, karena semua alat-alat kedokteran ini dimiliki oleh mereka. Tetapi mereka iki sebenarnya bukan mendapatkan lisensi lulus kedokteran atau bahkan menjadi perawat, enggak kan kawan. Mereka belajarnya dari video, jadi belajar secara otodidak. Yus pokoknya nonton video, nonton orang membersihkan, akhirnya mereka membuka praktek dan sasarannya adalah para PRT lagi-lagi. Dan sekali lagi bodohnya PRT itu juga mau aja mereka ditangani oleh dokter abal-abal, padahal ini sangat berbahaya loh kan kawan, bagi kesehatan kan kawan sendiri dan juga bagi kondisi tubuh Anda. Karena kalau sampai salah membersihkan, takutnya ini berakibat fatal pada organ tubuh yang lain kan kawan. Mbak-mbak silahkan tonton layar HP Anda. Jadi ini adalah pembuatan gigi palsu yang mereka lakukan. Nggak ngerti mereka mendapatkan bahan dari mana. Intinya para dokter abal-abal ini memiliki gigi palsu kan kawan, yang dibeli oleh mbak-mbak nantinya. Jadi iki kawan-kawan. Dan ini kan gigi palsu yang apabila tidak sering dibersihkan ini bakal menimbulkan penyakit pada gigi dan juga pasti berbahaya sekali bagi kesehatan si penggunanya. Nah, iki lo berbahayanya kan kawan, walaupun mereka mematok harga 150 sampai dengan 500 dolar Hong Kong. Murah sih, tapi ingat efeknya buruk bagi kesehatan kita kan kawan. Jadi kan kawan, kalau memang memiliki sakit gigi, pengen cabut gigi, nambal gigi, bersihkan karang, pasang kawat gigi, dan kemudian masang gigi palsu. Tidak hanya gigi palsu tapi juga karangnya itu juga dipasang. Usahakan ke dokter yang benar-benar ini berlisensi, dokter yang benar-benar memiliki riwayat pendidikan kedokteran. Jangan sampai abal-abal belajar dari otodidak, di video, di YouTube, akhirnya membuka praktek, terus akhirnya gigi sampean merotoli, akhirnya gigi sampean bahkan nih sampai bau banget karena gara-gara penyakitan virusnya kan menempel. Jadi pasien lain memiliki gigi yang berlubang, kemudian dibawa ke Anda, kemudian di situ minta dicabutkan, dibersihkan, dan alatnya itu tidak disteril, akhirnya kuman nih nempel nih sampean yang tadinya sampean oke-oke aja, tiba-tiba karena ketempelan virus akhirnya gigi sampean merotol. Nah itu pesan saya, hati-hati dan jangan sampai Anda tergiur yang murah-murah, karena kalau sekali protol itu sulit banget Mbak untuk diperbaiki. Mending sampean kumpulin duit dulu, cari dokter yang benar-benar bagus
bagus. Yang penting itu Anda bisa tahan lama, kesehatan Anda nggak terganggu. Jangan sampai seperti kawan-kawan yang lain yang mau cabut gigi, nempel gigi itu nggak dibersihkan, akhirnya terjadilah kanker pada mulut, cangkemnya blewecur. Ya kuwi mbak akhirnya nanah terus kemudian menyebabkan sampai meninggal dunia. Tolong mbak semuanya, khusus PRT Asalindo, nggak usah buka praktek karena kamu sama aja menyiksa. Nggak usah meramaikan praktek mereka karena sama aja Anda nganter nyowo Anda. Karena kita tidak tahu apakah kos-kosan mereka kui bersih apa enggaknya, mereka pintar apa enggaknya, alatnya disteril apa enggaknya. Makanya mbak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kumpulin duit. Kalau Anda merasa ada masalah sama mulut Anda, gigi Anda dan sebagainya, itu saran saya buat sampai semuanya. Jangan sampai akibatnya fatal seperti kasus PRTPL. Walaupun memang ada nih kasus PRT Indo yang membuka klinik abal-abal, dokter abal-abal, kemudian pembantu dokter abal-abal. Oke, semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.